Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarah Loiba Borsyumorangkir dengan NPM 20153 10260. Kelas 5 klaster 3 AJS. Mata kuliah perpajakan. Saya akan mengerjakan tentang perpajakan. Menurut saya, pajak itu adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Nah, manfaat masyarakat dalam membayar pajak, salah satu pembangunan jalan raya yang dapat dinikmati atau digunakan oleh masyarakat, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Jenis-jenis pajak ada dua. Yang pertama, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang hanya diberikan untuk wajib pajak melakukan perbuatan tertentu. Pajak tidak langsung tidak dipungut secara berkala. Pajak ini hanya dipungut jika sesuatu perbuatan atau peristiwa yang terjadi, misalkan pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut ketika sedang berbelanja di supermarket atau makan di restoran. Selain itu ada juga pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak biaya masuk. Biasanya tuh kita kalau makan di restoran, contoh harga total keseluruhan itu 400. Nah, biasanya itu ada pajaknya 10% dari makanan kita kayak gitu. Jadi contoh 400 berarti 10% tuh dari pajaknya seperti itu. Nah, setelah itu ada pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan ditanggung oleh wajib pajak dan tidak bisa dialihkan untuk orang lain. Contohnya pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak kendaraan bermotor. Jadi kita juga biasanya tuh kalau misalkan beli kendaraan, baik itu sepeda motor atau mobil, itu biasanya dikenakan biaya pajak per tahunnya gitu. Jadi kalau menurut pribadi saya sendiri, kebetulan saya mempunyai motor dan kena pajak sekitar 1.900.000, dan itu dibayarkan satu tahun sekali, seperti itu. Nah, setelah itu pajak terhadap barang konsumsi. Dampak pajak terhadap distribusi pendapatan baik atau tidak hanya suatu kebijakan harus mempunyai beberapa pertimbangan dari berbagai segi. Tujuan pembangunan suatu negara merupakan peningkatan pendapatan nasional per kapita, distribusi pendapatan yang merata, serta menciptakan suatu lapangan kerja. Ketika tujuan pembangunan ini tidak sejalan dengan pencapaiannya negara, melainkan sering terjadi salah satu tujuan mengalahkan tujuan lainnya sehingga mengurangi tujuan yang lainnya. Nah, yang kedua, dampak pajak terhadap suatu produksi. Suatu pajak yang dikenakan oleh golongan mempunyai tingkat penghasilan yang rendah dalam suatu masyarakat, maka akan menurunkan tingkat efisiensi kerjanya. Dan untuk seseorang yang mempunyai penghasilan rendah, pengenaan pajak tidak akan dikenakan terhadap orang tersebut, karena kalau dikenakan pajak tidak akan mengurangi tabungan seseorang, namun mengurangi konsumsi orang tersebut. Dengan alasan tersebutlah pemerintah tidak mengenakan pajak terhadap berpenghasilan rendah. Nah, selanjutnya, dampak pajak terhadap suatu dampak langsung ini, dampak pungutan pajak terhadap perekonomian negara. Dampak langsung terhadap pungutan pajak tersebut ialah pendapatan disponsibel. Disponsibel sendiri merupakan pendapatan perorangan dikurangi oleh suatu pajak, sehingga ketika pungutan pajak dinaikkan, maka pendapatan disponsibel relatif akan menjadi turun. Demikian jika pungutan pajak diturunkan, maka konsumtif relatif naik. Naiknya konsumsi ini akan berpengaruh terhadap menaiknya pendapatan nasional. Nah, buat teman-teman yang melihat video saya mengenai pajak, terima kasih buat yang menonton video saya. Nah, untuk kesimpulan dari pajak ini, sebagai negara yang baik, sebagai warga negara yang baik, sebaiknya kita
memberikan kewajiban kita yang harus kita bayarkan kepada negara agar sebenarnya untuk kepentingan masyarakat sendiri ya. Jadi buat kita yang saat ini belum membayar pajak, boleh diperhatikan dikarenakan memang untuk pajak ini sendiri sangat berpengaruh kepada negara. Terima kasih, selamat pagi.